Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bapak Ibnu Hasyim SPD selaku mentor dari kami kegiatan dengan masa orientasi P3K, serta rekan-rekan guru, Bapak Ibu guru yang terhormat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin memaparkan presentasi pengenalan nilai etika instansi bagi P3K. Tapi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya di sini sebagai guru olahraga di salah satu SD di Kabupaten Semarang, SD Negeri Lembu. Dan pada kesempatan kali ini ingin memaparkan terkait dengan RHK yang saya buat. Nah, sebelum menuju ke RHK, saya di sini ingin membacakan visi misi SD Lembu. Jadi nanti apabila dalam pembentukan RHK itu ada terkaitannya dengan visi misi SD saya. Untuk visinya terwujudnya sumber daya manusia di SD Negeri Lembu yang beriman dan takwa, sehat, cerdas, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan. Ini juga ada misi yang saya ambil, ada beberapa sebenarnya, tapi ini yang nanti akan saya kaitkan dengan RHK saya. Yang pertama, menumbuhkan dan memperkokoh keimanan dan ketakwaan warga sekolah. Merancang kebiasaan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, sehat lingkungan sekolah dan tempat tinggal. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran dengan inovatif, efektif, dan partisipan. Yang keempat, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik. Nah, ini ada tujuan dari SD saya juga. Ini yang saya ambil nanti akan berkaitan dengan RHK yang saya buat. Membudayakan hidup bersih dan menjaga kesehatan. Yang kedua, mengoptimalkan sarana dan prasarana. Yang tiga itu merancang pembelajaran. Yang keempat, menyelenggarakan sistem penilaian secara digitalisasi. Dan juga yang kelima itu melaksanakan ekstrakurikuler. Nah, ini yang pertama, rancangan hasil kerja yang pertama itu RHK yang diintervensi atau terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Nah, pada kali ini itu kegiatannya adalah membuat konsep dasar gerak manipulatif dan relevansinya dengan perkembangan motorik anak. Jadi sesuai dengan perkembangan motorik anak itu untuk pembelajaran gerak manipulatif itu disesuaikan tingkatannya. Jadi berbeda-beda untuk fase A, B, dan sampai C. Dan untuk output yang didapatkan itu mampu memahami perkembangan peserta didik dengan penerapan pembelajaran gerak manipulatif. Tapi sebelumnya untuk gerak manipulatif izin saya menjelaskan itu adalah permainan ataupun gerak dengan menggunakan alat seperti melempar, menangkap, dan juga menendang. Untuk tahap-tahapannya yang saya akan lakukan untuk rancangannya itu berdiskusi dengan rekan sejawat, mungkin ini bisa diambilkan dengan rekan KKBO, dan dari perkumpulan rekan KKBO itu bisa menyampaikan langkah-langkah ataupun sharing ilmu, berbagi ilmu tentang gerak manipulatif ataupun game-game atau permainan gerak manipulatif. Dan yang ketiga itu meminta peserta didik melakukan gerak manipulatif sesuai dengan perkembangan motorik anak. Dan untuk nilai berakhlaknya, ya, nilai yang bisa diambil sesuai dengan nilai berakhlak yaitu yang pertama kolaborasi, saling memberikan pendapat mengenai perkembangan anak, itu bisa diambil dari nilai gerak manipulatif anak. Yang kedua, berorientasi pada pelayanan, memberikan apa yang peserta didik butuhkan. Terus kompeten, meningkatkan kompetensi diri dengan membuat media ajar. Yang keempat, adaptif, mengemas permainan gerak manipulatif dengan pembelajaran yang asik.
Untuk RHK yang kedua itu terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Ini untuk kegiatannya itu membuat modul ajar berdiferensi berbasis deep learning juga. Untuk tahap-tahapannya melakukan analisis ATP, CP, dan TP. Untuk setelah itu bisa mencari referensinya juga, dan ini bisa didiskusikan saat di KKGO dalam pembuatan modul. Untuk kegiatan itu pembuatan modul ajar berdiferensi deep learning. Untuk nilai yang bisa diambil pada rancangan hasil ini itu berorientasi pada pelayanan, kolaboratif, dan juga adaptif. Untuk RHK yang ketiga itu terkelolanya pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Untuk kegiatannya itu adalah meningkatkan kompetensi guru PJOK dalam pembelajaran gerak dasar lokomotor yang menyenangkan. Jadi rancangan ini ataupun rancangan hasil ini saya ingin mengajak guru-guru, rekan-rekan guru PJOK di kecamatan untuk bisa membuat permainan ataupun games yang terkait dengan gerak dasar lokomotor, karena gerak dasar lokomotor itu adalah sebagai fondasi awal perkembangan anak untuk memperbaiki gerak motorik anak. Jadi sangat penting gerak motorik anak itu dalam perkembangan anak. Untuk output yang didapatkan pada RHK kali ini itu tersusunnya media ajar yang dengan hasil kolaborasi, terus dokumentasi video praktik lapangan. Jadi nanti apabila KKGO membuat, nanti bisa dilihatkan kepada anak-anaknya, anak peserta didik. Jadi nanti peserta didik bisa mengikuti juga. Untuk tahapannya, yang pertama identifikasi kebutuhan kompetensi guru PJOK juga. Terus yang kedua koordinasi dengan pengawas sekolah, dinas terkait dalam melaksanakan kegiatan ini. Terus ada terusnya materi gerak dasar lokomotor dan juga implementasi hasil dari tersebut. Untuk nilai berapat yang bisa diambil dalam RHK kali ini itu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan juga harmonis. Untuk yang keempat, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Pada kegiatan ini itu membuat media pembelajaran berbasis permainan tradisional seperti gobak sodor yang telah dimodifikasi. Nah, output yang didapatkan pada RHK ini itu guru lebih kreatif dan adaptif dalam memodifikasi permainan. Terus dalam siswa apabila diterapkan di siswa itu bisa menumbuhkan nilai sportivitas dan kerjasama tim. Nah, tahapan yang dilakukan pada RHK ini itu menentukan kompetensi dasar atau kadir yang ingin dicapai pada RHK ini. Biasanya mulai dari gerak lokomotor, manipulatif juga bisa masuk. Terus analisis keterbatasan dan potensi sarana dan prasarana. Ini juga menyesuaikan apa yang ada sarana prasarana di sekolahan. Terus desain modifikasi permainan, pembuatan media ajar, uji coba media, dan juga implementasi pada pembelajaran PJOK. Dan nilai yang bisa diambil pada RHK ini itu yaitu adaptif, kolaboratif, nah yang terakhir ini RHK yang kelima itu adalah terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan untuk mewujudkan penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas. Dalam RHK ini pelaksanaan tugas tambahan saya sebagai guru olahraga. Nah, ini melaksanakan pembinaan ekstrakurikuler atletik di sekolah dasar. Dan untuk output yang didapatkan dalam kegiatan
sekolah sebagai lembaga yang peduli dengan perkembangan bakat siswa. Jadi tidak cuma hanya akademik, sekolah juga mengembangkan di bidang non-akademik juga. Terus siswa yang memiliki keterampilan dasar olahraga itu bisa dituangkan pada kegiatan ekstrakurikuler ini. Terus untuk outputnya juga meningkatkan peluang sekolah meraih prestasi baik tingkat kecamatan maupun di kabupaten. Untuk tahapannya, walaupun ini ekstrakurikuler, perlunya juga menyusun program pelatihan setiap minggunya. Terus sosialisasi kepada wali siswa juga pada minggu sebelumnya juga sudah disosialisasikan dengan wali siswa akan diadakannya ekstrakurikuler atletik. Terus untuk tahapan selanjutnya itu pembinaan karakter dan disiplinnya siswa, evaluasi berkala, persiapan lomba juga dipersiapkan, dan juga refleksi atau tindak lanjut untuk mengevaluasi kegiatan tersebut. Untuk nilai yang bisa diambil itu berorientasi pada pelayanan, akuntabel, dan juga kompeten. Baik, dari pemaparan tersebut, apabila Bapak Ibu ingin bertanya, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Pak Ilham atas kesempatannya untuk bertanya di RHK yang nomor 3 tadi tentang pembelajaran gerak lokomotor. Jadi di pembelajaran jenengan di SD Lembu itu apa saja tantangan panjenengan di sekolah dasar dalam menerapkan pembelajaran gerak dasar lokomotor yang menyenangkan? Jadi tantangannya apa saja? Terima kasih. Baik, saya langsung jawab aja. Tantangan dalam melaksanakan pembelajaran gerak lokomotor itu yang pertama, anak SD itu tidak semuanya geraknya itu lancar. Jadi banyak gerak anak SD itu dalam berolahraga masih takut untuk melakukan gerakan seperti melompat, itu aja anak-anak SD masih takut. Jadi tantangannya memang sepele tapi itu bisa berdampak kepada siswa. Jadi mungkin saya juga ingin mencari solusi terkait dengan gimana anak SD itu melakukan gerak lokomotor tidak merasa takut dan juga bisa melakukan gerak tersebut terasa senang hatinya, begitu. Terima kasih. Ada lagi yang mau ingin ditanyakan? Baik, Pak Bagas, terima kasih. Di sini saya ingin bertanya, sejauh mana keterlibatan orang tua dalam mendukung aktivitas ekstrakurikuler atletik di sekolah dasar, dan bagaimana Bapak memanfaatkannya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi sebelum saya sampaikan sebelumnya, itu pada waktu rapat wali siswa itu menyampaikan bahwasannya di sekolahan itu terdapat beberapa ekstrakurikuler. Nah, salah satunya atletik. Nah, ini mau baru berjalan juga. Jadi saya meminta kepada orang tua dari siswa tersebut, apabila anaknya berpotensi bisa diikutkan di ekstrakurikulernya, dan juga minta tolong disupport apabila melaksanakan ataupun kegiatan ekstra ini didukung, jangan sampai dilarang. Terus selanjutnya itu untuk kegiatan ekstra ini kan di jam sore itu kan biasanya ada anak-anak yang lagi ngaji. Nah, itu saya juga minta kepada orang tuanya untuk bisa menyempatkan waktunya, dan untuk berkoordinasi dengan guru ngajinya. Itu biasanya ngajinya lebih diawalkan, dimajukan. Nah, dan dari situ juga anak-anak di Lembu itu cukup antusias, dan pastinya orang tua juga mendukung dengan membawakannya bekal minum ataupun makanan ringan seperti itu. Jadi nanti apabila dalam pelaksanaan itu tidak ada terkendala. Baik, itu. Baik, terima kasih.
Itu dari saya, cukup sekian. Apabila banyak kata salah yang mohon dimaafkan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibnu sebagai mentor mohon masukan dan saran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk Pak Bagas, ini harganya juga lumayan bagus ini, lumayan bagus, menggali potensi yang ada di sekolahnya sambil tidak lupa dari awalnya untuk visi misinya tetap masuk di situ. Kemudian saya hanya memberikan saran masukan saja karena olahraga itu termasuk banyak geraknya, sehingga hati-hati ketika kita membimbing siswa, ketika kita melaksanakan olahraga dan sebagainya, karena kalau tidak hati-hati nanti resiko cedera. Contoh harus diadakan pemanasan dulu agar otot-otot lentur dan sebagainya. Nanti pokoknya jangan sampai tidak diawasi dalam pengawasan terus itu. Kemudian menggunakan media-media pembelajaran yang inovatif kaitannya dengan olahraga, itu banyak olahraga inovatif yang mungkin jenengan punya kreasi untuk menciptakan sendiri. Kemudian kalau di sekolah jenengan ini kan sangat-sangat banyak anak-anak yang berbakat di bidang voli. Biasanya mewakili tingkat kecamatan, kemudian nanti maju ke kabupaten, dan ini nanti tolong tadi ada di RHK jenengan kan ada pembinaan prestasi. Nah, ini nanti lebih digiatkan lagi atau lebih diintensifkan lagi, dan dukungan dari wali murid di sana kalau saya lihat itu sangat-sangat luar biasa. Jadi kalau anaknya akan melaksanakan olahraga atau melaksanakan kegiatan apapun, orang tuanya itu masih dukungannya luar biasa. Itu peluang-peluang yang semacam ini mari kita gunakan sehingga nanti kita bisa memajukan dunia pendidikan khususnya di SD ini. Itu saja masukan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.